Lakukan kita berikan pelatihan-pelatihan keterampilan itu ya. Ada olah kain, karena memang kebanyakan dari hobi ini biasanya olah kain. Kemudian ada lukis kain. Tapi kami lebih menonjolkan kalau isik itu lebih ke pelestarian budaya. Jadi kami sebenarnya konsepnya itu lebih ke bagi produk auto apa dari barang-barang yang tadi spray-spray yang udah pakai menjadi barang-barang yang bisa digunakan lagi. Jadi apa namanya untuk sustainable product, sustainable. Ada yang namanya isi blonjo. Di isi blonjo ini kita punya display yang kita lagi bersih-bersih. Diminta untuk menyediakan tempat atau kamarnya untuk display dari produk-produk UMKM. Jadi seperti itu. Basar sometimes ada, tapi saya lebih ke pelatihan dan display di produk untuk dijual di orang dan ekspor. Yang jelas itu dari istri sedikit ya. Nanti kalau memang itu berkaitan dengan istri, EcoPrint tidak berkenan di sini karena kami ada pelatihan untuk anggota terus tanggal 21. Itu kami mendatangkan mentor dari Jember. Nanti kita akan ada belajar basicnya EcoPrint di kain, ada EcoPrint yang dengan apa namanya pewarnaan, EcoPrint di atas kaos, EcoPrint di atas mug, dan EcoPrint di atas kertasnya. Jadi monggo kalau misalnya nanti selesai acara mau mendaftarkan keanggotaan, silakan. Keanggotaan itu 100.000 hanya untuk mengganti kerudung dan pin dengan sedikit uang transportasi paling 25.000. Jadi ada tuh sebuah organisasi kayaknya kecil banget punya jasa kayak ini bahkan aromaterapi dan massage. Ya sudah, kalau mau massage cari aja anggotanya istri. Kalau mau cari apa namanya penjahit atau borongan pekerjaan seragam, langsung aja bisa dengan novel, kan seperti itu. Jadi kita saling melengkapi. Terus kita mau cari EcoPrint yang sudah jadi, mau untuk oleh-oleh, bisa dengan bubiwit, bisa dengan bumar, bisa dengan bulis dan lain sebagainya juga. Jadi kita sudah banyak. Dengan semakin banyak ibu-ibu yang bisa EcoPrint, ketika kemudian Bu Esna ini punya Bu, tolong berikan aku EcoPrint ya. Jumlahnya 500. Jadi 1 bulan misalnya. Ibu bisa kerjain sendiri? 500? Ibu masih tolak? Saya nggak bisa 500 dalam 1 bulan. Hilang orderanku. Tapi kalau ibu punya komunitas, kemudian ibu bagi-bagi, besok nanti orderan bisa datang 1.000, 2.000 Bu. Tujuannya seperti itu. Jadi di sini kita berbagi-bagi. Kita bagi-bagi rezeki, kita bagi-bagi ilmu di sini. Paham ya Bu? Jadi tujuan isi apa? Jadi mau nanti kalau sudah acara ini sambil menunggu, ini nanti kita mau gulung di sini ya, kita mesti di sini tunggu 2 jam. 2 jam nggak paksa sih Bu. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau di rumah belum tentu nanti sistem terjadi. Ya, jadi langsung aja di sini nanti ya. Halo. Kayaknya 2 jam itu sudah lama banget gitu ya. Atau nanti saya koordinasi sama Mbak Yusi. Karena yang sensasinya itu Bu, sensasinya EcoPrint itu adalah pada saat panjenengan buka lontongnya itu udah yang rasanya sudah yang wow, jadi bagus itu yang asik yang bikin pusing. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol aja sama 2 jam sambil nunggu. Dan sekarang kita akan langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu biar gak lama-lama nanti. Bu Hesti, monggo. Bu Hesti ini beliau adalah salah satu pengurus dari ISIC. Beliau di pengendalian mutu ya, pengendalian mutu. Jadi nanti mungkin dengan Bu Vivi bisa jadi satu tim. Jadi kain-kainnya itu bisa didesain sama Bu Vivi, kemudian bisa didesain sama Bu Vivi. Nanti bentuk kerjasama seperti apa bisa. Ya gitu aja Bu Hesti. Ya, nomor Bu Hesti. Halo everybody, saya harap, mohon maaf, hari ini saya akan membawakan materinya. Mungkin sebagian bahasa Inggris karena kebetulan ada foreign people. Yang lainnya kalau nggak tahu juga nanti akan saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, saya Hesti di sini sudah Ibu kita sudah bersama. Saya akan membawakan materi EcoPrint secara garis besar saja. Nanti tentang pertanyaan yang lebih detail itu sampaikan di WA
konotasinya alami, kain yang dipakai tentunya yang berbahan alami seperti katun, bahan dasarnya dari kapas, linen juga dari kapas, kemudian sutra dari ulat sutra, silk from bobbing worm, and then wool dari bulu kambing ya, domba ya, dan yang bisa lebih murah rayon juga bisa, itu katun yang combine dengan yang udah produksi pabrikan yang sudah di-combine sehingga bisa dipakai untuk eco-print. Kemudian untuk mencetak warnanya kita menggunakan berbagai macam daun. We make the pattern from leaves, several leaves seperti jati, jarak ulung, jarak kopiah, jarak sungai, itu baru semua. Daun Afrika, kemudian keres bagus. Daun ibu, saya bilang daun, di sini pasti daun. Kemudian ketepeng, ketapang, terus kemudian cenitri. Intinya begini, daun itu bisa dipakai untuk membuat eco-print kalau mempunyai tanin yang banyak dan kuat. Cara ngeceknya bisa di boleh. Guys, ini akalipa. Ini banyak di taman-taman di keringan. Akalipa itu biasanya ada kalau di Surabaya di tengah-tengah taman, daunnya yang seperti ini. Jejaknya nanti ada titik-titik dan garisnya, cantik gitu. Kalau yang merah jadi hitam, kalau yang hijau jadi abu-abu. Kayak like a maple symbol orang ada ya. That's the most beautiful pattern. Bunga sepatu, cantik lagi bunga kosmos itu bunganya kecil, yang oranye. Terus bunga margot itu yang putih, yang seperti ketiga tapi yang putih. Margot yang kecil-kecil, bukan aster. Ada bunga ilalang yang campur biasanya di semak-semak, campur dengan rumput-rumput, itu cantik. Itu namanya ya kecil. Jadi nggak biaya mahal gitu ya. Yang penting itu rajin searching, rajin melihat kanan kiri, alias bahasa Jawanya ramban gitu ya. Dan apa namanya? Mbak Carolina mana ya? Mbak Carolina mana? Saya akan menjelaskan bagaimana choosing the fabric. Pertama kita pilih kain yang terbuat dari bahan natural, tadi sudah saya sebutkan, katun, silk dan sebagainya. Katun, silk, linen, wool. We choose one that we want to make it. And then kemudian kain yang kita pakai itu langkah pertama adalah di scoring. Scoring itu istilah. It means we washing the fabric to clean up from the dust, oil and something else, and open the fiber to prepare exact sort of the tannin of leaves. Jadi scoring itu untuk membuka pori-pori daun supaya dia terbebas dari sel-sel yang ada di pabrik tekstil itu biasanya ada dilapisi, kemudian ada kotoran kayak kudu-kudu atau gimana, kita bersihkan dengan dicuci bersih. Saran saya pemilihan
sabunnya cari yang tidak ada pelembutnya. Ibu bisa pakai sabun cair di Rexo itu Yang benar-benar lo yang nggak ada pelembutnya, yang maksudnya tidak wangi, yang lebih natural gitu loh. Kalau saya bisa sebut merek, mohon maaf, itu. Kalau TRU itu harus besar. yang merah putih itu ya, yang merah putih. Setelah kering, benar-benar kering, step kedua yaitu mordanting. Mordanting adalah perendaman daripada kain yang sudah siap ataupun sudah bersih untuk mempersiapkan supaya bisa menerima zat tannin agar melekat lebih kuat di kain dengan menggunakan beberapa macam zat aditif seperti tawas, Epsom, garam Epsom ini garam Inggris, Bu. Kemudian ini apa namanya? Tunjung, Verum. Kemudian soda as, terus Cooper itu tembaga. Nah, tapi yang bentuk kristal di grup ya Bu ya, supaya komposisinya pas. Mohon maaf, sejauh ini iya. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah melakukan ekoprint tapi daya tempelnya kurang kuat. Iya. Insya Allah kalau benar-benar ibu melakukan stepnya dengan benar dan komposisi yang seperti yang kita sarankan, hasilnya melekat kuat seperti yang saya pakai di bambu saya ini. Ini udah setahun saya cuci pakai apa aja itu nggak luntur. Jadi tetap prinsip daripada ekoprint itu pembuatan mordanting dan proses mordantingnya itu adalah yang paling penting sebelum langkah-langkah kemudian kita menempelkan daunnya. Mengenai mordanting nanti kita share untuk komposisinya ya Bu ya. Karena mempersingkat waktu saya sudah menyiapkan kain, sudah di scoring dan juga sudah di mordan. Boleh dibagikan satu-satu ke ibunya. Ibu tolong dibantu dibagikan satu-satu. Karena di situ ada bahan tunjung sehingga merubah warna yang tadinya putih itu agak krem. Gitu. It smell like Verum. Yeah, because you use Verum and Cooper, yes. Sudah semua? Sudah tegar? Iya di bawah. Biru, crystallize blue one. Nanti saya tunjukkan, belum dapat ini masih on the way yang bawah. I will show you the many kind of mordant that we use. I'm just waiting for my friends still have examination, so still on the way right now. Sekarang setelah ibu-ibu memegang kain yang sudah di mordan ini, langkah selanjutnya yaitu mordan ini prosesnya semua zat-zat yang tadi saya sebutkan dicampur di air hangat supaya cepat larut. Diaduk sampai semuanya itu larut. Setelah semuanya larut, biarkan. Kemudian kalau misalnya ada buih-buih yang ada di atasnya, ini salah satu trik supaya hasil ibu cantik tidak berpecah. Buih-buihnya itu diambil atau disaring ya, karena nanti saat kita menyelupkan kain, buih-buih itu nanti akan menempel, itu yang membuat bercak-bercak. Jadi kalau mau mulus, ya kerjaannya harus rapi, gitu. Setelah mordan tadi itu indahkan, kain dimasukkan dengan cara dipraktekkan. Bu Adita bisa pakai airnya itu juga, kalau satu dipraktekkan. Semua prinsipnya, semua kain yang akan di ekoprint harus terendam merata.
caranya pakai misalnya satu. We show how we treatment the public for eco-print. You must apa melakukan ya? Shock and then all of the public. Squeeze by our finger to make it ini apa? Squeeze supaya merata. Everybody can try air kapur. No, because we already treatment the fabric with Mordan. Cars, of cars. But the apa yang istilahnya air ini? The cars of they like but we like them to have the like a knee. What we call it, like a water. Yang ini, yang biru kita pakai skincare. That's the different skincare just the name, but it's dari Peru, dari Tunjung. The result of the eco-print nanti more dark. The color of lip more dark. If we use the ini apa? Not chemical, karatnya besi. Apa itu bilangnya ya? The corrosion of Peru. The corrosion of Peru. Yeah, water the corrosion of Peru. Yeah, make the color of lip will be dark. Then we use the color. Enggak, ini pakai skincare pakai kalau dia punya air kapur. Enggak kita kapur. Air kapur. Iya bisa gamping. Kalau Barat Jaya bilangnya gamping tuh. Kalau beli di toko bangunan tuh yang sudah saksakan tuh juga boleh. Nanti kan kita rendam dicampur, ibu ambil atasnya, komposisinya nanti saya kasih tahu. Ya. Oh ya. Ini mau dibayar aja ya? Iya mau dibayar aja. Actually sesungguhnya saat kita Mordan itu lama prosesnya. Kita rendamnya bisa minim setengah jam sampai 1 jam. Semakin lama Anda merendam di Mordan, yang setelah kita lakukan ini membuat pori-pori itu semakin terbuka dan semakin kuat melekat daunnya. Ya, dan itu pun tergantung daripada ketebalan kain. Karena ini tidak terlalu tebal, saya pakai 1 jam aja cukup. Kalau itu lebih tebal lagi, macam linen, kain spray, bisa 3 jam setengah hari boleh direndam dengan Mordan. Kenapa ibu? Kotor ibu tuker aja sama yang lain. Cek apa? Ini belajar umba-umba. Oh, ini Mordan ini. Oh iya Mordan. Setelah di Mordan itu tolong dibantu diperes sampai nggak tetes lagi. You can squeeze until the water not flow anymore. After that you digelar dulu. Tarik. Open your fabric and starting to Ini baik dua ini dibantu. Bingung kayaknya dia. I just want to give information untuk penataan daunnya. Sebaiknya kerangka daun itu ada di bagian bawah yang menempel di kain, karena itu yang akan meninggalkan jejak yang lebih kuat. Karena ini kainnya tebal. Hello, just for information, but it's still important.
Ini informasi ini penting karena kainnya ini tunggal dan kita sedang belajar basic ecoprint. Jadi kita bikinnya dengan sistem mirror atau reflection. Jadi nanti kain dilipat jadi dua, dibatasi supaya waktu kita mengukus yang satu sama lain itu nanti tertutup. Boleh lipat duanya itu di tengah horizontal, boleh lipatnya itu vertikal, up to you. Sudah paham ibu kira-kira? Jangan dekat-dekat ya, supaya nanti ada jarak untuk menata daunnya. The body we dance on the fabric. So you can take the leaf that you want. Jadi ini kurang kuat, yang lainnya aja. Ibu ambil yang akalipa, puluh, jati, kerok, leaf, dan the good one. Terima kasih Grand Swiss Bell Hotel Darmo yang sudah memberikan kesempatan kami pagi hari ini bersama dengan ibu-ibu untuk bisa melakukan pelatihan ecoprint di atas shawl dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kartini akan semakin tumbuh, kembang besar bersama ISIK dengan Kartini yang masa depan, masa kini. Ya, karena kita menggunakan sistem pencerminan, I mean the reflection, so we divide the fabric with the two space. Minta es berapa? Apa dikasih ini apa gimana? Ini show the technique. Ini ya. That's the apa ini batas? You're gonna do it in half? Apa diwali bisa? Oh. We done this half of width of fabric because another will cover our pattern before we are So half? yeah half. This the boundary. This the boundary. Gimana bu? Oke. Halo, ibunya. Dan nanti karena ini pencerminan, naruh daunnya itu bolak-balik. Daunnya bisa dimotif ya. Tolong dikasih tahu itu dibagi dua dulu supaya You're the same boat. Oh, like that. Bilangnya bolak-balik karena kamu daunnya nggak menghadap ke atas, kenapa ada yang menghadap? Bisa, bikinnya juga di Dipenuhi ya ibu. itu mana tadi Mbak? Lembek itu mana? Mbak Nana, pandukun apa? Bu, kenapa bersih ya? Supaya kan lebih bermutu. The
down terrace-nya, Bu. Direkomend nggak pakai soalnya. Kan ya, yang hitam pakai apa pakai Ibu nanti kalau sudah jadi anggota ikut yang acara besok dikasih tahu. Besok apa ya? Tanggal 21. Tapi khusus anggota dan jadi harus jadi sudah bisa. Saya injaknya nanti bareng-bareng tapi tidak lama lagi. Di bolak-balik. Itu loh. Sama minjem spidol permanen punya Mbak Yusi. Spidol permanen. Spidol permanen buat kasih nama. Musik. Pentingnya mana ya?
The unique of the leaves because the wax. Put other set in upper and other set in down. The skeleton. Yeah, bolak-balik. I mean, yeah, like this. Others is up, others is down. Yeah, the opposite. No, I don't know. Ada lagi namanya pinto warna bagus banget. Hampir kayak tadi. Jadi saya agak Pakai kaos kaki, Mbak? Nggak bawa kaos kaki? Atau dikasih kain aja? Lengket plastiknya kena. Kalau kakinya basah, iya, kakinya basah lengket. Kalau kakinya kering, Socks, ya.
Terus Bu, terus. Siap. Isolasi Mbak. Bentar, Bu. Satu, dua, tiga. Ibu kuat. Oh, ibu semangat. Semangat. Semangat kuat. Oke. Mbak sampean yang terakhir isi, terus duanya ngomong Ibu semangat Indonesia kuat. Oke ya. Mbak ulang lagi, ulang. One, two, three. Isi, ibu semangat Indonesia kuat. Bagus kan? Dirapat-rapat kayak sate. Nah, nanti itu umur 2 nggak apa-apa. Itu buat itu video materi. Saya ini buka. One, two, three. Today's workshop was so fun. I really enjoyed doing the eco print. I didn't know that something like this existed. I just moved to Indonesia, to Surabaya, and I'm very grateful to have events like these held, especially by charitable organizations. It makes you feel good and part of the community. And everyone here was super helpful, very kind, loving, and inclusive. I'm so grateful to have found this organization and look forward to many more events. Thank you. Jadi hari ini Eco Kitting seru banget sih. Gak pernah ikut aktivitas kayak gini. Terus juga vibe-nya juga enak, orang-orangnya juga baik semua. Jadi kayak ya seneng lah di sini. Mau lagi sih.
yang di luar dugaan. Ternyata alam sekitar itu bagus sekali ketika kita bisa mendengarkan itu. Dan senangnya lagu injek-injek sambil dengerin lagu. Luar biasa. Terima kasih atas pengalamannya. Pesannya oke sih pelatihannya. Saya jadi kenal metode ecoprint yang lain selain yang bonding gitu. Kayak gitu. Ya kedepannya mungkin lebih di prepare slide-nya segala macam. Jadi peserta itu nggak cuma bengong dengan aja gitu, jadi bisa lihat dan punya bayangan. Kayak gitu sih. Thank you. Ini ada Jokowi ini mau bagi hadiah yang Win Isik hari ini. Ini Luar biasa, pengetahuan. Ternyata banyak model atau cara menggulungnya atau bahan yang dipakai ternyata berbeda. Sangat menyenangkan karena bisa ada pengalaman baru. Sebelumnya saya tahu ada yang sistem counting sama yang ikat. Ini pengalaman pertama.